Resmi, AC Milan datangkan Malick Thiaw, bek tengah potensial milik FC Schalke. AC Milan sukses mendaratkan satu lagi pemain baru di musim panas ini. Ia adalah Malick Thiaw, bek tengah yang didatangkan dari FC Schalke. Milan mendatangkan Thiaw secara permanen. Belum diketahui berapa biaya transfer yang diperlukan untuk mendatangkan pemain berusia 21 tahun ini. Namun yang pasti, Milan mengontrak pemain tersebut selama 5 tahun atau sampai 2027. Ia juga sudah diperkenalkan kepada publik. Dia menjadi rekrutan kelima Milan di musim panas ini. Ia bergabung bersama rekan-rekan lainnya yang baru saja bergabung, seperti Charles De Ketelaere, Junior Messias, Alessandro Florenzi, dan Divock Origi. Dia menyampaikan pesan perpisahannya di akun Instagram pribadi. Perjalanan selama 7 tahun membela Schalke menjadi pengalaman yang sangat berarti untuk membuatnya bisa sampai sejauh ini. Setelah 7 tahun saya di Schalke, masa itu kini sudah berakhir. Hal ini akan selalu menjadi kehormatan besar bagi saya mengenakan jersey biru dan putih, tulis dia. Sekarang, bagian baru telah dimulai bagi saya. Saya senang sekali. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Direktur olahraga FC Schalke Ruven Schreuder menjelaskan bahwa Thiaw merupakan produk lokal. Talentanya ditemukan di kota tersebut dan sempat mencatatkan 61 penampilan di seluruh ajang. Keputusannya sangat sulit bagi kami untuk membiarkan Malick pergi, karena dia adalah produk lokal dari Knappe Schmidt, ucap dia. Dia telah berkembang dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Dia telah menjadi aset bagi kami. Pada akhirnya, Schreuder terpaksa harus melepas dia. Alasan paling rasional yang ia sampaikan adalah faktor ekonomi. Sejauh ini, memang belum jelas berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Milan untuk mendatangkan pemain berkebahasaan Jerman tersebut. Di dalam laman transfer market, harga pasarannya hanya sekitar 6 juta euro. Kami selalu mempertimbangkan aspek ekonomis dalam setiap keputusan, sama seperti musim dingin lalu saat kami menolak melakukan pertukaran, ujar dia. Profil Malick Thiaw, pemain tawar ketiga AC Milan, sepadan Sven Botman tapi lebih murah. Bek Schalke 04 Malick Thiaw bakal menjadi pemain tawar alias dengan postur tinggi ketiga di AC Milan. Bek anyar yang dinilai sepadan dengan Sven Botman dengan harga yang lebih murah. Dua direktur teknik AC Milan, Paolo Maldini dan Ricky Massara, telah membidik beberapa nama bek sentral yang sekiranya cocok untuk skuad Stefano Pioli. Pada akhirnya, sebelum ditutupnya bursa transfer musim panas 2022, AC Milan berhasil mendaratkan talenta muda asal Jerman milik Schalke 04 Malick Thiaw. Dianugerahi postur badan bak tower alias menara yang tinggi, Thiaw masuk dalam kategori pemain tertinggi di AC Milan. Dirinya bakal menjadi pemain tertinggi ketiga di Milan setelah Cyprian Tatarusanu dan Zlatan Ibrahimovic. Badan jangkungnya yang mencapai 1,94 meter dianggap sebagai senjata bagi Thiaw. Menariknya, Thiaw tidak hanya fasih bermain sebagai bek tengah, tetapi juga bisa berposisi sebagai gelandang bertahan dan bek kanan. Fleksibilitas itulah yang bakal menguntungkan i Rossoneri, terutama Stefano Pioli dalam meracik strategi. Thiaw sendiri sebelumnya telah menjadi bagian penting dari Schalke 04 dalam 2 musim terakhirnya sejak diboyong dari tim muda Mönchengladbach pada musim panas 2015. Debut pertamanya sebagai pemain Schalke 04 terjadi saat timnya bermain imbang 1-1 melawan Hoffenheim di Bundesliga pada 7 Maret 2020. Meski sempat mewakili timnas Finlandia U17, Thiaw menjadi pilihan timnas Jerman Leo Junior dan mendapat panggilan tamu pada Euro U21 2021. Banyak klaim dari media Italia yang menyebutkan sang pemain mirip dengan target utama AC Milan musim panas ini, Sven Botman. Sven Botman dan Thiaw memiliki karakter yang sama, yakni dalam hal tinggi badan.
Tidak hanya itu, keahlian boatman seperti antisipasi dan man marking juga dimiliki oleh Thiaw. Kontra Sassuolo, AC Milan tak diperkuat Rebic dan Divock Origi. AC Milan tidak akan full tim saat bertanding melawan Sassuolo di pekan keempat Serie A hari Selasa 30 Agustus. Dua penyerang Rossoneri yaitu Ante Rebic dan Divock Origi harus absen di laga tersebut karena belum pulih betul dari cedera yang menimpanya masing-masing. Berita mengenai absennya Ante Rebic dan Divock Origi baru saja disampaikan oleh Sky Sport Italia. Melansir dari berita yang mereka tulis, Rebic belum pulih betul dari cedera punggung yang dideritanya sehingga harus absen dulu dalam laga tandang ke Mepe Stadium. Sementara untuk Divock Origi, ex penyerang Liverpool ini juga harus menepi sejenak karena ia masih bergelut dengan masalah radang otot. Dengan absennya dua pemain tadi, maka pelatih Stefano Pioli diyakini akan kembali menurunkan Olivier Giroud sebagai ujung tombak utama AC Milan. Penyerang gaek asal Prancis itu nantinya akan disokong oleh dua pemain sayap yaitu Rafael Leao serta Alexis Saelemaekers. Sementara untuk sektor gelandang kreatif, Pioli bisa memilih salah satu dari Brahim Diaz atau Charles De Ketelaere yang pada laga kontra Bologna akhir pekan lalu tampil apik lewat sumbangan 1 assist-nya. Mengutip dari Calcio Mercato, pelatih Stefano Pioli diyakini akan melakukan sejumlah rotasi di laga kontra Sassuolo. Sebab setelah berlaga melawan Roverdi, Milan di akhir pekan nanti 3 September akan melakoni laga akbar dengan menghadapi Inter Milan di Stadion San Siro. Kemudian setelah laga derby della Madonnina tersebut, Il Diavolo Rosso akan memulai pertualangannya di Liga Champions dengan menghadapi RB Salzburg di tanggal 7 September. Panggung comeback Simon Kjær setelah absen 8 bulan. Pemenang Scudetto Liga Italia musim lalu AC Milan mendapat sorotan khusus jelang pertandingan pekan keempat melawan tuan rumah Sassuolo Selasa 30 Agustus. AC Milan disebut akan memberikan panggung comeback pada Simon Kjær yang 8 bulan terakhir fokus pemulihan cedera. Menurut laporan Sky Sport Italia, Stefano Pioli akan merotasi komposisi pemain AC Milan karena padatnya jadwal laga ke depan. Pioli dikabarkan merotasi skuadnya berjuluk Rossoneri karena akhir pekan melakoni derby della Madonnina melawan rival kota Inter Milan. Selain derby della Madonnina, Rossoneri juga dijadwalkan tampil debut di Liga Champions musim ini. Padatnya jadwal Rossoneri membuat Simon Kjær berpeluang mencatatkan comeback di atas lapangan. Kjær diprediksi menjadi starter di bek tengah pasca penyembuhan cedera ligamen sekitar 8 bulan lamanya. Penampilan terakhir Kjær terjadi pada Liga Italia musim lalu melawan Genoa. Tepatnya awal Desember 2021 menjadi ujian berat kapten Denmark itu setelah divonis cedera ligamen anterior. Panggung comeback Kjær berada di depan mata dan Pioli disebut tidak akan memberinya waktu bermain penuh. Kapten Denmark tidak akan memainkan seluruh permainan sehingga Mattia Gabbia diharapkan untuk menggantikannya di beberapa titik pada babak kedua.